Baik, saya lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya sangat bersyukur bisa ikut hadir pada kegiatan ini bersama Pak Sekdis dan Pak Kabid. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis, khususnya tentang bos, ya Pak ya, bos reguler ini, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti di sekretariat, karena beliau memang melanjutkan tugas sebagai penanggung jawab untuk pengendalian bos di tingkat kabupaten. Ya mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti secepatnya oleh beliau dan Pak Kadis. Informasinya kita memang belum dapatkan, Pak, mohon maaf. Kejelasannya tentang dana bos itu sampai saat ini memang kami belum bisa memberikan informasi apapun. Tapi saya yakin dalam waktu dekat juga akan bisa clear, karena pada faktanya bos afirmasi dan bos kinerja sudah bisa dicairkan. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan di MKKS, kami sangat mengapresiasi sekali upaya teman-teman dari kepala sekolah. Ya, ini bagian pertama yang saya sampaikan, bahwa kemarin tentang pengisian PMP yang sudah dilakukan di beberapa klaster yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kanit, alhamdulillah menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Kita dari urutan 3 paling bawah seprovinsi untuk pengisian PMP-nya, ya, untuk rapor mutunya, Pak. Dalam waktu 2 minggu setelah kita lakukan pendampingan bersama dengan Fasda dan operator-operator sekolah Bapak Ibu sudah tugaskan, alhamdulillah kita melejit, kalau bahasanya Jokowi meroket, ya. Ternyata kita sudah sekarang berada di urutan yang kedua. Alhamdulillah. Nah, ini berkat kerja keras teman-teman kepala sekolah untuk mendorong operatornya dalam pengisian PMP. Ke depan kita berharap Bapak Ibu kepala sekolah supaya bisa lebih konsen juga memperhatikan kesejahteraan rekan-rekan operator, karena ini sangat penting. Ketika teman-teman ada salah satu operator di sekolah memiliki niat jelek saja karena kesal, maka bablas nasib Bapak Ibu gurunya di sekolah itu. Bukan hanya itu saja, banyak hal yang bisa kacau akibat kalau operator misalnya mau melakukan kecurangan itu. Maka kami berharap Bapak Ibu kepala sekolah mohon diperhatikan itu, karena kita tahu bahwa honor yang mereka terima tentu saja tidak bisa mencukupi kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu kepala sekolah, saya yakin sudah jauh lebih paham soal ini, untuk bisa mengalokasikan anggaran BOS itu dengan melalui kegiatan-kegiatan, termasuk tadi salah satunya ketika dia mengisi
rapor mutu, mengisi EDS yang ada di Dapodik, mungkin bisa disisihkan anggaran kegiatannya. Mengisi data siswa, sisihkan anggaran kegiatannya untuk bisa menambah penghasilan mereka. Mengisi data guru, untuk validasi data guru dan sebagainya, silahkan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, boleh-boleh saja itu untuk menambahkan penghasilan teman-teman operator. Begitu juga pada saat mengisi data sarana di Dapodik, ya, memperbaiki data sarana di Dapodik, silahkan dilakukan, dialokasikan anggarannya sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang tahu bagaimana cara meng-SPJ-kan dana BOS itu supaya tidak menyalahi aturan. Saya yakin kita sudah tahu semua soal itu. Itu hanya himbauan saya bahwa mari kita perhatikan sedikit teman-teman operator itu, kita lebih konsen sedikit untuk menambah penghasilan mereka, sehingga kerja keras mereka, yang saya juga tahu kadang-kadang mereka juga kerja 24 jam. Ini supaya kita hargai. Jangan hanya tenaganya saja kita manfaatkan, tetapi hasil kerja kerasnya tidak pernah kita hargai. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi. Kemarin sudah dijelaskan dalam berbagai sesi, baik melalui online maupun dalam pertemuan-pertemuan langsung, sudah Bapak Ibu sudah dapatkan banyak informasi, baik melalui grup WA maupun webinar-webinar yang sering diadakan, bahwa apapun yang kita inginkan saat ini, kita memang ingin seperti yang disampaikan tadi, belajar tatap muka, tetapi kondisi memang saat ini kita tidak dibolehkan. Secara kelembagaan kita tidak boleh melakukan itu. Nah, silakan Bapak Ibu siasati. Memang keluhan dari berbagai pihak banyak sekali, dari siswa, dari orang tua, dari kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ya guru, kepala sekolah, seluruh instansi pendidikan mengeluhkan itu, bahkan sangat mengkhawatirkan nasib generasi ke depan katanya. Tetapi saya bukan kelompok yang sangat pesimis tentang itu. Saya yakin bahwa memang Allah punya rencana lain tentang itu, dan saya tidak pesimis tentang nasib generasi itu, karena insya Allah alam akan mengatur itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin itu. Dan kita juga sudah tahu persis bahwa kita juga dulu waktu kecil kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah diarahkan oleh orang tua kita kan, bahkan belajar dengan sendirinya, nyatanya bisa juga. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ini sudah 6 bulan anak-anak memang tidak sekolah, tetapi pada dasarnya proses belajar mengajar tidak pernah berhenti. Bapak Ibu guru sudah melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari imajinasi mereka dari semua kalangan. Bahkan ternyata itu juga dampak positifnya Bapak Ibu, bahwa peristiwa COVID-19 ini dapat memunculkan imajinasi kreatif yang dapat membangkitkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. Ternyata bukan hanya dari guru saja, tapi dari berbagai kalangan, praktisi pendidikan, dari organisasi-organisasi masyarakat juga memunculkan ide-ide kreatifnya dalam membantu menangani proses belajar mengajar siswa kita. Terutama teman-teman guru juga saya yakin, antara yang ada di kota, di perkotaan dan di pedesaan, ternyata masing-masing punya ide sendiri bagaimana menangani proses belajar mengajar yang ada di
yang mereka hadapi, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di sekolahnya masing-masing. Ternyata alhamdulillah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala SMP 3 tadi, dengan sambil melakukan evaluasi terus-menerus terhadap setiap kegiatan, setiap langkah, setiap ide yang dicobakan dalam proses belajar mengajar itu, ditemukan kembali ide-ide baru. Dan ini satu proses yang sangat luar biasa bagi saya sebenarnya. Dulu bahkan kita hanya stuck pemikiran kita di cara belajar tatap muka di kelas. Jadi bahkan sampai sekarang ini kita masih tetap mempertahankan status quo tentang itu. Tidak ada inovasi-inovasi baru. Nah, bagi saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini bahkan melahirkan ide-ide kreatif, baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat pelaksana, guru terutama. Bahkan siswa kita sendiri, anak-anak sendiri, saya yakin mereka punya ide-ide sendiri yang bahkan kita tidak pernah amati, Pak. Apa yang dilakukan